Ya, itu kalau misalnya korupsi mengkorupsi, makanya korupsi kita waktunya sekarang. Untuk cara orang menafsirkan produk kebudayaan dan memproduksi kebudayaan dan menghadapi itu sebagai budi pekerti yang baru. Karena literasi diterjemahkan sebagai segala informasi dari media apapun. Dan akan rogi itu kan bisa dipertanyakan, tidak bisa langsung ditelan mentah-mentah. Makanya saya tadi kalau ngomong dalam frame politik, saya tanya ke Martin, ini siapa yang diuntungkan, siapa yang menguntungkan? Ya, kalau ngomong soal gerakan literasi abad 15-17, terutama setelah diketemukannya mesin cetak Gutenberg, itu abad berapa nanti bisa dicek di Google ya. Nah kalau tidak salah sekitar abad 15-17 itu dimulai dari ditemukannya mesin cetak yang mempermudah tulisan-tulisan para intelektual, para sastrawan di Eropa sana itu dicetak dengan cepat. Karena dicetak dengan cepat itu bisa dikritisi dengan cepat dan teman yang menulis. Kemudian di antara mereka berkirim surat terhadap tulisan-tulisan yang terbit sebagai buku itu. Berkirim surat yang mempertemukan gagasan telaah, kritik dan lain sebagainya itu lewat surat. Kalau kita kan sekarang kena banget gitu. Tapi bukan gagasan literasi, gagasan Howard dan di wilayah Eropa yang namanya Republik Literasi. Itu yang mendewasakan pemahaman orang-orang Eropa sejak diketemukannya mesin cetak. Ya. Bagaimana kita nyaman di sini, di sana ini ngobrol di sini enak. Ada situasi positif terhadap literasi kebudayaan, no problem ya. Secara tidak langsung mengarah ke sana. Meskipun saya nggak tahu, belum ngecek di Eropa tahun-tahun itu apakah ada kebijakan negara yang seperti Republik Indonesia bikin gerakan literasi dengan dana sekian sekian triliun itu ada nggak? Saya nggak tahu. Tapi bahwa itu dimanfaatkan kondisinya oleh teman-teman yang berada di lapangan ya. Oleh para penulis, para intelektual, gerakan sastra itu terlalu eksklusif. Dia ngomong soal sastra, meskipun ada satu kecelakaan gerakan sastra yang itu kemudian memunculkan gerakan perjuangan sosial, gerakan sosial. Jadi gerakan ini kan definisinya bisa macam-macam, tapi intinya adalah sekelompok komunitas, sekelompok orang yang menginginkan perubahan terhadap sesuatu. Yang paling efektif kalau di Indonesia, ya, ini bukan kayak di Eropa itu. Kalau di Eropa itu gerakan literasi kemudian berimbas kepada masyarakat umum, karena mereka budaya bacanya sudah kuat. Tapi kalau kita, ini kalau pengen gerakan-gerakan itu berhasil, kita pendekatannya itu dari gerakan sosial itu. Gerakan sastra dalam tanda kutip, entah itu sebenarnya gerakan mewakili gerakan sosial atau gerakan sastra sendiri, itu melahirkan angkatan. Angkatan itu adalah sekelompok sastrawan yang mempunyai ideologi sama, visi yang sama, bentuk pengucapan yang baru. Ya, bentuk pengucapan yang baru. Kita pelajari sekarang. Balai Pustaka itu pengucapannya relatif baru. Kenapa? Karena Balai Pustaka itu sendiri kan sebenarnya penerbitan yang dikelola oleh kolonial Belanda. Sastrawan-sastrawan yang tidak berpihak kepada kolonial tentu saja naskahnya ditolak. Temuan-temuannya lebih kepada teman-teman sastra, meskipun secara tema kemudian menggugat khasana budaya tradisi, kawin paksa, Siti Nurbaya kayak gitu kan ya. Ada kecelakaan. Kemudian muncul angkatan Balai Pustaka. Seperti Mas Marmo. Mas Marmo itu karyanya nggak masuk di media, nggak bisa masuk media Belanda, bikin media sendiri. Nggak bisa masuk ke tim, bikin sistem sendiri. Menurut saya itu bagus. Kan ada Broadway, ada off Broadway, ada off Broadway. Kerja kebudayaan begitu, menciptakan alternatif. Nggak bunyi ini semua. Potret pembangunan dalam puisi saja sebatang lisan, dengan bullshit itu sekarang. Nah iya kan. Jadi ya ide gerakannya itu adalah perlawanan sosial. Medianya sastra, puisi. Kalau saya percaya bahwa gerakan sosial itu, kalau kita jadikan semacam objek utama, itu akan terjadi gerakan sastra. Selalu saja harus berbeda dengan ekspresi sehari-hari, bahasa sehari-hari. Itu pasti akan terseleksi.
ketika dua pemilu yang lalu ya itu ramai banget kan ya. Kemudian ada yang masuk lewat wilayah sastra kan ya. Ada politikus yang menulis puisi dan lain sebagainya. Tetap sudah dianggap sebagai penyakit. Apa yang membedakan? Ya, jadi soal keindahan ini ya, ini tergantung dari mana kita melihatnya. Kalau kita hanya melihat dari produsen keindahan saja, dari sastra saja, itu akan terjadi sastra untuk sastra. Kalau kita melihat dari kacamata pembaca saja, itu kalau di dalam teori sastra ada itu kok, ada namanya teori sastra universe ya. Emma Abram. Itu teori bagaimana sastra ini diteliti mandiri, ya kan? Otonom. Ada sastra itu diteliti sebagai produk semesta yang rumit. Ada sastra itu diteliti atau dikaji bagaimana pembaca mendapat manfaat itu, menyentuh itu. Wijiduko yang semula itu tidak bisa dicerabut dari kantongnya karena itu tidak memenuhi estetika, karena itulah dianggap tidak memenuhi estetika normatif ketika itu. Sekarang gampang dicerabut dari kantongnya dan itu dianggap estetika yang mapan. Paling tidak versi Gramedia. Siapa yang berani mempertaruhkan namanya untuk membantah Gramedia? Ya, sebuah penerbitan yang standarnya ukurannya sastrawi, sama dengan Balai Pustaka. Kan tadi Mas Marlin, Pak Anggo sedikit. Tadi kita menyentuh nama-nama dari Balai Pustaka, Saudara Baru, lalu ada Imam ada Khairil karena lalu ada Rendra tersebut juga, kemudian ada Wiji Tukul. Tapi itu kalau kita bilang bawah mewah amat jauh. Kami tuakan anu semesta produk ini. Dari pembicaraan awal dan sampai terakhir. Ada 3 tertinggal hadirin